comeback, ketemu lagi nih bersama kita Outdoor. di Budi Tabangan outdoor sekarang. Taman kita ya. Taman. Iya, asli nih, Taman. hijau-hijau semua nih kan. Taman Pohonnya Mataram sebelah Al-Azhar. Oh, Taman Mataram ya. Yoi. Iya. Mataram. Ini ngomongin Mataram, enaknya kalau taman kita gini kita ngomongin makanan nih Pak. Enggak dong. Gue masih lagi senang-senangnya gue nih. Gila ya. Tim sekelas Arab Saudi dan Australia. Ya. Kan kalau apa namanya kalau kata PSSI ketumnya pakai ini ya, kita fight back ya kan. Tapi memang keren sih. Iya iyalah. Dan waktu kita pernah di Budi Tabangan di Random Walk dan lo bilang kan Martin Paes lo agak ragu apakah dia bisa main waktu lawan Arab Saudi ya. Iya. Ternyata akhirnya bisa kan, tapi tuan deh. Akhirnya bisa. Bisa karena kan tim dari PSSI kan bukan orang Kan mepet banget sama keputusan kemarin dari FIFA. Iya, tapi kan biarpun lobbynya kenceng. bukan lobby sih, apa namanya itu pemahaman terhadap regulasinya. Tim PSSI bilang, menurutnya oke banget ya, tahu nih, di sini bisa nih ada celahnya nih. Coba didiskusiin, ya, akhirnya bisa emang memungkinkan, ya, akhirnya ya bisa dimainin Martin Paes. Keren. Bahkan bilang timnas sekarang di bawah ketum PSSI Erick Thohir, gue bilang nih bukan menyala bukan di lapangannya doang yang oke, tim luar lapangan juga oke Pak, masalah itu dia. Dan itu nular ke tim-tim yang lain kayak U16 ini juga kayaknya juga fighting spiritnya gila juga ya. Karena paralel, dia paralel. Si PSSI judulnya kan. Iya. Nggak senior doang, biarpun kompetisi belum, tapi kan di kompetisi Liga 1 sekarangnya VAR udah ada. Sekarang wasit asing seenggaknya ditargetin 11 kali itu wasit asing di beberapa match. Buat mimpin pertandingan dari Liga 1. Liga 1 ya. Memang harus begitu kata regulasinya. Bukan regulasi, biar apa? Biar ada naik nih. Kastanya. Bukan kasta. Kualitasnya naik. Kualitas Liga 1 dan timnas yang tadi lo ngomong itu lawan Arab Saudi sama Australia kita seri. Kenapa? Banyak sih faktor yang menurut gua, salah satu ya dari sisi squad tentunya jelas. Dengan masuknya Martin Paes di bawah Mister Gawang tuh udah merubah paradigma musuh Indonesia nih. Wah, kipernya gila nih. Gila banget. Begitu kemarin waktu lawan Australia, ini ulang. Dua pertandingan man of the match. Dua pertandingan Arab Saudi sama lawan Australia. Man of the match loh. Gue flashback dari dia keturunan Hewan. Jadi kayaknya kita kan nganut hukum-hukum Belanda. Nah, itu ajas usually kalau nggak salah. Jadi neneknya itu lahir di sini. Di Kediri kan. Jadi akhirnya memang dia bisa memilih keluarga negaraan tuh. Nah, itu kebebasan. Jadi beberapa orang mungkin kok kan dia nggak ada turunan Indonesia sama sekali. Justru karena kelahirannya itu. Kalau buatnya nggak disebutin, buat di mana? Itu kayaknya kita nggak perlu tahu deh. buatnya di mana nggak disebutin. Tapi begitu brojolnya di mana, nah itu yang jadi hukum itu patokan hukum. Itu brojol di mana dan itu jangan akhirnya ya. Dan sejarahnya memang katanya neneknya itu pengen banget tinggal di Indonesia sebenarnya. Ya karena dulu kondisi perang dunia, akhirnya neneknya mundar-mandir tuh keluar Indonesia, balik lagi ke Indonesia, ketika mau tetap di sini ya karena keadaannya menentukan, nggak memungkinkan ya udah. Sama gue lihat memang kontraknya gede juga. Kontrak apa tuh? 26 M1. Enggak sih, kalau menurut tim gue sih katanya nggak ada gitu-gituan kalau itunya ada, tapi nggak tahu kontrak sama klub yang baru apa. Yang akhirnya gini, begitu banyak naturalisasi yang memang bagus mainnya kan langsung ketahuan. Moncer ya di Asia itu kan kita wus gitu kan. Akhirnya jadi inceran banyak klub. Kalau wus nggak ada Asia dong. Wus di Halim. Nggak ada Asia. Di Halim itu. karena memang ngelihat gila bener. Iya, di satu sisi emang ya ketika kemarin naturalisasi tuh banyak main back, tengah, depan ya. Gue kan lagi tuh kita masalah di Budi Tabangan yang di sana juga kiper kita kekurangan kiper sebenarnya. Hernando Ari udah bagus. Tapi ketika udah main level lebih tinggi lagi, kita butuh kiper yang jam terbang lebih tinggi lagi. Gitu kan dia juga ada batasan lim kekuatannya gitu loh kan. Kadang-kadang si yang Alan siapa yang sebelum itu Hernando itu kadang-kadang akhirnya capek, ada beberapa pertandingan yang memang benar harus diganti. Nguras energi banget. Bener. Even kiper kemarin Martin Paes itu dengan kelas dunia ya. Kelas dunia loh. Itu lawan Australia bukan digebukin lagi main Martin Paes tuh. Parawan. Benar-benar di ospek itu. Wah, gila. Iya. Parah. Udah kayak yang padahal kelas sempit loh kan. Kalau menurut hitung-hitungan biasa sih pasti gol. Ya iya, kan lagi-lagi bilang jam terbang sama jam terbang. Tinggi
badan Martin Paes itu daya jangkau ketika kiper lebih tinggi, daya jangkaunya lebih enak. Oke, Pak Muhammad itu yang Bapak Wah itu Fadil ya. Zaidi. Messi aja tepesin mulu penaltinya anjing. Nah, itu dia. Nggak salah, Pak. Nggak salah sih. Nggak salah. Messi ditepis ini mau dinyala. Messi ditepis-tepisin mulu, kata iya juga bilang timang Messi ditepis-tepisin mulu, nyala. Nggak salah sih, akhirnya di apa, di repost sama si itu ya. FC Dallas. Tapi memang bener sih, gue kita ngeliatnya dari depan, terus tengah, terus belakang, terus akhirnya terakhir kiper nih. Ya karena emang ujung tombak pertandingan terakhir itu kan kiper. Ketika kiper lu performa di besar gawang, musuh-musuh. Lah, ini gila Indonesia nih ternyata sekarang. Nggak jebol. Nih Australia lawan Arab Saudi penalti di tepi sama Martin Paes ya kan. Itu padahal pressure lagi tinggi tuh. Nah, gue mau ngomong tentang Arab Saudi. Menurut lo kebetulan apa memang sengaja diblok tuan? Jadi biar gol. Karena kan sama-sama waktu Messi juga begitu tuh golnya katanya. Kalau gue bilang sih emang salah satu triknya ngeblok bola, ngeblok arah bola gitu biar memang. Ya, kalau gue sih bukan ngeliat, bukan kebetulan emang rencananya begitu. Kemampuan Martin Paes dan Arab Saudi kan lawan Indonesia bisa bilang ya agak sedikit kaget. Enggak apa yang begitu gol yang pertama kan kena si itu tuh. Ya karena emang Wajie kena Wajie bukan ya, bukan Otmangun kena si itu ya. Bukan, back kita Calvin Verdong ya, kena dia kan tuh. Kalau gue bilang sih memang begitu deh, memang ada dibelokin nih. Bukan belok, emang bola itu bola susah. Ketika bola situasi kayak gitu ya susah. Ketika udah diblok begitu ya udah mati langkah ya selesai udah. Karena kalau lurus pasti ketangkap sih hitungannya. Kalau itu bola dilepas sama Calvin Verdong pasti ketangkap ya. Karena itu posisinya emang nggak terlalu pojok banget dan Martin Paes itu juga udah siap di sebelah kanan kan. Udah si Arab itu kan. Udah on position jatuhnya. Bener. Makanya tuh makanya kemarin saya lawan Arab kita kebobolannya begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi Arab Saudi udah pasti kaget lah, terbengong-bengong nih. Kok Mancini pelatihnya loh? Mancini belum masih ngelatih Arab Saudi. Nggak, kan Erick Thohir juga nggak enak, gue pernah satu tim. Iya. Jadi begitu, Mancini tergacak lah. Kok Indonesia sekarang ini kayak gini ya kan? Gila. Biarpun digempur habis-habisan, tapi susah ditembusnya susah. Dulu kan Indonesia ya sama Bahrain pun kita pernah kalah 10-0 dulu sama Bahrain loh. Yang bakal kita hadapi nanti bulan Oktober nih Bahrain. Kita pernah 10-0. Iya, iyalah. 10 Oktober yang habis ini kan sama Bahrain. Di Bahrain habis itu terbang ke Cina. Hati-hati. Karena ada bawa dendam gitu. Iya, 10-0 udah kayak dulu Indonesia lawan Kamboja dulu tuh kayak gitu kan. Dan gue dengan kondisi ini sih karena memang yang dua tim itu Australia sama Arab itu memang udah tim paling atas. Udah tim matang ya. Untuk kondisi Piala Dunia. Udah pemain di Piala Dunia. Udah rutin. Ada beberapa orang ada yang udah rutin Piala Dunia. Iya. Beberapa orang ada yang tetap julid bahwa katanya lu seri aja bangga. Ya bangga kalau gue bilangnya. Lu bisa menahan tim raksasa itu seri dengan gila kalau gue bilang. Bahkan Arab itu kebobolan juga sama kita kan sebenarnya nggak sering juga bisa membobolin gitu. Gue sih bukan ngeliat serinya doang, cara bermainnya. Menurutnya cara permainnya ada peningkatan tentang visi permainan, biarpun beberapa pemain dapat kritik ya. Ball position kalah Wan. Biarpun kalah bola itu cara bermain sama visi gila, ya? Sama visi bermainnya itu udah beda jauh lah di musim yang sekarang. Emang sih ketika naturalisasi banyak nih dilakukan sama PSSI di bawah Erick Thohir. Iya. Kan ada yang kritik ya. Kritiknya wajar sih. Kenapa sih kita timnas kita kemarin yang jadi main intinya di atas 80% lah, 99 pemain naturalisasi, 2 pemain lokal. Tentunya jangan beda-bedain kayak gitu ya. Udah di timnas sekarang kan. Yang udah bergabung sekarang emang udah WNI semua. Nggak ada lagi pemain-pemain. Tapi kalau gue bilang zaman-zaman dulu kita sekolah tuh kan ada pertukaran pelajar. Buktinya apa sih? Buat lu standarnya lebih naik lagi gitu. Buat lu standarnya karena kan mereka udah kelas internasional. Kalau gue sih sah-sah aja. Dan juga secara hukum udah legal posisinya, kecuali legal. Baru lu bisa julid kayak begitu karena posisinya legal ya sudah. Tapi kan emang sepak bola itu yang berbicara emang hasil dong. Iya. Mourinho dulu sama Porto sama Chelsea tuh bisa juara, sama Porto bisa juara Liga Champions 2003 2004 kalau salah tuh kan. Apa ujungnya hasil. Biarpun mainnya sepak bola negatif, saya bertahan parkir bus atau main serangan balik. Lagi-lagi ya hasil akhir. Mau lu main cantik kayak hasil akhirnya lu nggak dapet 3 poin ataupun 1 poin. Gue jadi inget waktu final Italia sama Spanyol kalau nggak salah. Ya biar gimana juga asik. Kapan tuh? Piala Dunia tahun berapa emang? 90-an gitu deh. Bukan Italia Spanyol kali.
Spanyol, Belanda pernah, Italia, Kalau Italia, kan Prancis. Grand up Italia Prancis. 2006 dulu. Italia Prancis. Kan yang penting kan hasilnya gitu. Iya, biarpun Jerman, hasilnya seri itu sama bakal penalti, Italia menang. Italia menang. Biarpun Italia dikenal dengan Catenaccio bertahan, Iya, tapi dia juara, bertahan juara. aja kan Grendel gitu, Iya. masih Grendel dia bikin. Tapi juara Piala Dunia 2006. Bilang, iya sih, Italia kan kalau dilihat juga permainan kan lambat gitu kan, Iya. segala macam. Ya itu benar kata lu hasilnya itu. Biarpun Indonesia sekarang masih kekurangan di sisi daya gedor, di sisi lini serang, tapi seenggaknya dengan komposisi yang sekarang, ini lawan timnas Indonesia udah berpikir 2 kali. Kalau dia mau main ofensif ultra, maksudnya ofensif abis nih. Bukannya Berpikir keras karena iya. serangan balik kita cukup mengerikan. Parah ya? Bukan belum efektif belum, tapi cukup mengerikan. Transisinya belum oke banget, tapi udah mulai ketemu lah nih. belum, chemistry-nya belum dapat masih. Iya, udah mulai Udah ketemu. kayaknya ngoper-ngoper juga masih agak Nah. ini. Ya, memang belum karena belum main lama nih, jadi Betul. belum ketemu bener. Belum kata ketemu lu. ritmenya kayak Calvin. Kayak Calvin Verdong kemarin. Calvin Verdong kalau seandainya kemarin lawan Australia nggak disibukin buat bertahan, dia lebih indah nyerang aja tuh. Dia kan crossing-crossingnya. jaga pemain Australia. Iya, crossing Calvin Verdong tuh udah ngeri. Lu dikasih umpan bola-bola ala Liga Champion tuh benar-benar tinggal ngiding-ngiding sundul atau sentek pakai dada. Kelar itu kiper-kiper timnas Indonesia. Nah, makanya ntar lawan Bahrain mudah-mudahan Calvin Verdong bisa lebih leluasa nih untuk melakukan tekanan-tekanan ke lini pertahanan Bahrain sama Cina nanti biar kita bisa menang lah. Karena menurut gue itu kelebihan Verdong harus dimanfaatin. Dia punya shoot akurasi oke, ability-nya oke, terus tusukan-tusukannya di sisi sayap pertahanan lawan tuh nggak kaleng-kaleng, coy. Makanya kemarin di 2 pertandingan Arab Saudi sama Australia, Calvin Verdong belum maksimal. Bukan maksimal permainan, maksimal untuk bantuin Karena lini serang. ngejagain. Karena emang dipaksa dia untuk bantu lini pertahanan. Iya. Karena emang dia bilang ball possession kita kalah jauh, jomplang. 75 wah. Bukan 75 lagi, ngeri. Waktu sama saya itu 75. Iya. Buset 75, tapi bisa bertahan gila gue. Tapi emang nggak main Australia kayak begitu. Australia, Arab Saudi itu mirip-mirip dia ball possession, main apa namanya itu antar lini pun ramai dikuasain. Jadi ya lawan-lawannya susah bergerak. Mau nggak mau bertahan ya. Terpaksa Iya, bertahan. terpaksa bertahan. Bukan main bertahan, beda loh. Milih main bertahan sama main maksa bertahan. Kalau main Sinteyong yang diturunin skuadnya, bilang, Sinteyong mainnya bertahannya kayak soalnya Towel bilang nih kan. Dia kayak Towel bilang, kok udah disebut naturalisasi milih main bertahan. Ya menurut gue sih bukan milih main bertahan. Lawannya. Lihatnya komposisi main diturunin itu ya emang udah gaya main Sinteyong, nggak dari awal pengen main bertahan. Karena lihat pemainnya nih, oh lawannya begini nih. Ya, Jadi punya strategi kan. ya iyalah, Gitu. namanya pelatih dia punya hitung-hitungan di atas, bukan di atas skala, dia kan di atas lapangan dong, di atas kertas tuh diperhitungin. Kayak kemarin tuh lawan Australia, nyata Arhan main kan, orang mikir pas Pratama ya. striker ditarik tuh kirain Arhan, bukan Arhan yang masuk nih, Dimas Derajat, atasnya Rafael Ramadan kan, ternyata Arhan yang masuk. Karena ya gue udah mikir pasti ini Sinteyong nyari main yang punya bantu lini serang, tapi bertahan pun nggak bakal lama turunnya. Dia langsung naik lagi biasanya. Iya, kemarin Ari taruh di plot jadi pen sayap kiri tuh. Gue kira Calvin Verdong bakal ditarik kan, nyata enggak, yang didorong ke depan nyata Arhan yang di situ. Tapi emang udah hitung-hitungannya udah mateng. Bener. Karena kalau di sisi kiri kita sampai habis tetap dengan komposisi sebelum Arhan masuk, bakal keteteran juga. Kan yang lo bilang semua lini itu ada pelatihnya masing-masing. Iya. Kan? Nah, itu yang spesialisasi di situ yang memang gila. Kita lini pertahanan udah nggak ragu lagi lah, ibaratnya udah oke lah. Aman ya. Iya, Kiri kanan kayaknya juga udah aman ya. Tinggal stamina ditingkatin lagi karena ya emang susah sih main biasa main di Eropa, main dengan cuaca Indonesia emang penyesuaiannya mesti lama. Nggak 1, 2, 3 match selesai. Bagi timnas kan timnas mainnya jarang, nggak tiap minggu. Iya sih. Makanya pemain yang main di Eropa kayak Tom Hai segala macem emang butuh penyesuaian udara lagi. Makanya kan Tom Hai kemarin kenapa dia dicadangin, orang pasti nanya-nanya dong, yang berarti namanya Tom Hai dicadangin ya karena si Sinteyong realistis, stamina dia nggak 100% karena dia belum punya klub kan kemarin. Belum dapat klub baru, nggak main reguler. Akhirnya kan dapat sekarang nih. Sekarang dapat di Almere. Biarpun peringkat 17, tapi kenapa dia milih Almere? Ya karena dia pengen main reguler di klub yang penting dimainin ya. Reguler yang penting. Yang penting dimainin. Main reguler, ketika main reguler, otomatis performa dia kan nggak bakal luntur tuh kan, stamina Ada yang tetap dilirik stabil. sama MU ya. Si Ais dilirik kan sama MU. Desas-desusnya iya, tapi Dilirik sama MU. susah sih. Karena apa namanya? Grade-nya kan kalau emergency Pak Ais ini di sepak bola Eropa masih grade-nya grade di bawah grade A, masih B lah. Masih di grade B, nunggu pelan tapi pasti kalau mau performa stabil di FC Dallas ya nggak ada kemungkinan dia ke Eropa beneran nanti, entah itu Liga Inggris, Liga Spanyol atau Dan Liga gue Italia. berpikir gini akhirnya
mereka ngebela Indonesia kan otomatis naik tuh nama cepet ya. Iya. Nilai jualnya lebih tinggi lagi kalau gue sih. Rata-rata pada naik nilai secara jualnya. ekonomi ya maksud gue. Di samping memang mereka tuh rasa kebanggaan dengan Indonesia kan memang ada, masing-masing pada punya semua. Tapi memang gila waktu Haji itu briefing di ruang ganti itu, itu gila bener itu. Kan banyak beredar di sosmed. Ya IJS, Gila ya, IJS ya. Biarpun ngomong bahasa Inggris ya, kita ngerti lah. Ngerti bahasa Inggris ya, dan itu gila banget maksud gue. Nularin fightingnya itu gokil. Ya itu dia lagi mindset ketika orang benar mindset ketika main di luar. Nah itu salah satu kalau gue bilang akhirnya gue sadar bahwa kenapa lo harus naturalisasi, yang itu yang udah ambil semangat juangnya begitu kan ada kan udah gitu cara bermain pola hidup lo kayak gimana juga kan ada. Dan sekarang ini yang gue dengar kemarin juga beberapa kali kan yang belakangan tuh sebelum era ini tuh hancur gara-gara sosmed kan, jadi main sosmed juga. Oh, keganggu ya, itu berpengaruh loh. Nah, gue bilang kesini udah nggak ada peduli sama sosmed, ala kadarnya aja. Iya juga sih gitu maksud gue. Oh iya juga sih. Ya karena ya, kayak nggak usah main bola kayak kita aja nih, kayak lo konten kreator kan, lo bisa bikin konten matematika nih ya kan. Soalnya nonton udah kayak kemarin tuh juta-jutaan ya kan. Ada yang komen nggak jelas. Biarpun lu nggak ngatang kan pasti lu kan apaan sih nih? Iya yang ngegangguan. Apaan sih nih? Yang ngeganggu, toxic ya man. Iya lu nggak ngerti aja maksudnya apa, tapi udah sok tahu jatuhnya kan. Iya benar-benar. Dunia sepak bola lebih kejam lagi komennya, lebih pedes lagi mulutnya kan. Makanya dijagain begitu. Ketika kalah dimaki-maki, menang dipuji-puji ya kan. Benar-benar. Tapi yang ini sampai Ari Lasso tadi gue barusan gue lihat tuh Ari Lasso sampai gila benar, dia bilang hebat, dia bahkan punya itu Asnawi, dia pemain favorit Asnawi itu. Asnawi Mangkolam ya, karena emang Asnawi itu tipikalnya ya fighting spiritnya juga pemahaman dia terhadap cara bertahan sama ketika dia butuh transisi naik itu emang menurutnya udah oke lah. Salah satu pemain jebolan Indonesia asli ini seberi Liga 1, dia pernah main Liga 1. Oh ya? Gitu. Gue lupa pernah apa enggak di Liga 1 sangat, tapi Asnawi ini gila perkembangan permainannya. Ketika dia di Liga Korea, di Korea nih kemarin nih. Oh sempat main di Korea ya? Tapi jarang 6 menit bermain. Dia putus asa. Kita cari klub lagi yang lain. Biarpun nggak di Asia Timur, ada Thailand nih, Port FC nih, oke. Yang penting dia main. Dan dia bisa, kalau nggak reguler, banyaklah menit bermainnya. Ternyata pilihannya ke Port FC di Thailand tepat, karena di sana performa dia lebih cenderung sering main. Biarpun makanya akhirnya begitu balik ke timnas, udah beda lagi itu. Iya beda. Ya. Ketika lu main di luar negeri, sama biarpun dari Liga 1 sama Thailand kualitasnya bisa bilang nggak beda-beda jauh, tapi kan ketika lu main di luar, beda, tekanannya berbeda loh. Karena lu expert kan, lu harus lebih daripada pemain lokal. Ya iyalah. Ibaratnya kan ketika lu di lokal sini, kita di luar pun Thailand ya segini dikit lah. Ya lu tuh pemain lu dari luar negeri, gue beli dari luar negeri ya ada bebannya lebih tinggi. Kayak dulu Bambang Pamungkas, lu pernah main di Liga Malaysia juga kan? Event cuma berapa tahun, habis itu balik lagi ke Persija lagi. Tapi ya sekarang udah nyoba, apalagi Asnawi Liga Korea udah. Terus sekarang main di Thailand di Port FC. Mungkin kalau performa dia bagus nanti bisa balik lagi ke Korea. Ke K-League, syukur-syukur ke J-League. Karena memang kan ada linknya dari Sintayong. Iya, ada orang dalam. Bukan orang dalam sih. Emang ketika main lu layak direkomendasiin ya. Takis lah kalau masalah sekarang ya kan. Benar. Makanya kan gue menurut sih Asnawi ini menurutnya oke loh. Mindset cara berpikirnya nih. Jadi Ari Lasso itu nggak salah juga milih pemain. Nggak salah karena gue juga mau tanya sama lo, kenapa Ari Lasso milih Asnawi gitu kan? Tadi gue lihat di sepanjang itu berapa slide kan gue, buset banyak banget lah dia doang. Dan gue bertanya kenapa dia milih Asnawi, karena kan gue nggak tahu perkembangannya. Iya, karena itu dia pemahaman mindset dia ketika dia jarang dapat menit bermain, nggak putus asa, dia pengen tetap luar negeri nih, belum mau balik ke sini. Berarti suatu saat pasti balik kan? Iya. Ya umur segitu lagi enak-enaknya, lagi matang-matangnya ya. Ketika lo lagi udah sering main di luar, kita udah balik ke sini, otomatis ya vibe-nya jadi berkurang lah. Iya. Biarpun event ke Liga Thailand, tapi Port FC bukan klub kecil lah, klub-klub biarpun nggak klub papan atas banget, tapi ketika lu bisa bersaing di luar, otomatis kan lu gue bisa bersaing di luar nih. Apa namanya itu, daya saing lu jadi juga naik juga. Event juga biarpun dari Liga 1 juga makin oke kan. Kayak Rizky Ridho buktinya tuh kan. Rizky Ridho performanya di timnas di main bareng sama Izes, terus main bareng sama Hapner, sama Nathan, sama Jordi Amat ya. Nggak bohong sih itu naikin kualitas permainan Rizky Ridho. Kayak gitu, makanya buat yang julit-julitin timnas ya wajar aja menurut gua, karena kan punya pendapat masing-masing. Benar. Kita punya pendapat masing-masing. Yang lu mau ngeritik naturalisasi juga ya monggo, yang ngebela juga ya nggak masalah ya. Yang penting kan nanti kita lihat nih, kan orang
banyak pengamat, berapa pengamat juga tuh Indonesia belum nih 2026 lolos ke Piala Dunia, mungkin 2030. Gus Dur ngomong gitu loh, 20 tahun lagi. Nah, itu 2006 ya. Ya 2026. Iya. Iya, Mudah-mudahan kita amini. Amin. Kita amini Amin. analisis pendapat dari mantan presiden kita. Karena kan dua kalau gue bilang dua itu kan udah terberatnya Arab sama Australia. Nah dari situ mungkin Sintayong bisa nerapin strategi baru atau yang lain biar yang lain itu bisa poin penuh nih. Nah, Kayak Bahrain nih, gue sih kayaknya yakin penuh nih. Nah justru menurut gue nih, biarpun kita dapat hasil seri 2 poin doang, Tapi penting loh. tapi mentalitas pertanding pasti naik, Pak. Iya. Dibanding lu menang sekali kalah sekali kayak Australia itu kan, seri sekali kalah sekali sama Bahrain itu agak turun ya. Tapi untuk level level Australia kan udah oke lah kayak bermainnya. Kalau level kayak kita Indonesia nih dua seri lawan Arab sama Australia, kalau lawan Bahrain sesuatu. Mudah-mudahan agak lebih enteng nanti mainnya kan di atas lapangan. Karena kan kita udah bisa nahan raksasa gitu ya. Di papan klasemen kita peringkat 4 loh, Australia kelima. Bayangin coba lo. Itu gue pun nggak kepikiran kita bisa di atas Australia loh. Saya baru 2 pertandingan awal. Baru 2 pertandingan. Iya, sama Bahrain beda 1 poin. Terus sama Arab beda 2 poin doang. Ntar kita lawan Bahrain, Arab lawan Australia itu. Kalau kita menang lawan Bahrain, Arab kalah sama Australia, kita bisa nyodok ke peringkat 2, coy. Bayangin loh. Peringkat 3 siapa? Bahrain. Poinnya 3. Oh, kalau kita menang Bahrain, naik. Arab kalah sama Australia. Arab kalah sama Australia Kita turun. peringkat 2. Kita naik lagi ke peringkat 2. Lu bayangin tuh. Kan dibilang, ketika lu seri 2 kali biar punya poin penuh, tapi ini naikin mentalitas bertanding. Gila ya. Kan itu yang buat julid seri aja bangga itu itu hitungannya itu hitungannya ya iyalah itu hitungannya gua pun jangan kan sih apa namanya ya seri ya jangankan menang seri aja gue seneng loh udah tim-tim gede masalahnya ya karena kan ya Sintayong pasti realistis lah lu mau lawan Arab Saudi sama mau menang Australia kan, iya. Lu nggak usah menang dulu lah nggak kebobolan banyak udah syukur Iya sih. Ya karena kita Sintayong itu tipikal pelatih yang realistis. Iya sih. Menang dia nggak pernah janji macam-macam ya. Nggak pernah janji macam-macam. Iya, dia cuma janjiin kita performanya lebih baik lagi. Padahal Australia emang lebih mendingan performanya. Dan untungnya dia nerima lagi. Gue kepikiran kalau kemarin dia tolak perpanjangan kontrak tuh, aduh. Enggak sih. Menurut gua dia karena perpanjang satu sisi karena nih kalau dia ngeliat potensi pasti nggak bakal itu yang selalu dia bilang, Man. Potensi gue ke Indonesia itu gue bukan mikirin angka. Kalau angka memang jauh pasti sama negara lain kan. Iya. Jauh dia bilang, gue mikirin adalah potensinya. Kedepannya dia mikirin begitu, luar biasa. Iya, potensi timnas Indonesia ini gede. Apalagi ketika lihat mindset PSSI di bawah Erick Thohir sekarang, oh nih oke nih untuk pengembangan timnasnya nih. Kayaknya open management nih, Erick Thohir juga terbuka sama pemain-pemain gitu. Ketika naturalisasi gencar, tapi Sintayong minta lu liga lu benahin dong. Tapi padahal beneran dibenahi loh. Makanya, jadi lu jangan juga ngomong kalau naturalisasi ada yang gagal. Malaysia gagal. Malaysia lebih banyak dari Indonesia loh. Tapi Malaysia naturalisasinya gagal. Malaysia ini naturalisasinya ngikutin Indonesia sebelum era era Erick Thohir. Jadi naturalisasi main yang di liganya sendiri. Oh, ya, kalau kayak gitu mah mendingan main lokal aja dipakai. Kan lo poles lagi ya. Iya, kan sama daya saingnya karena lo dengan rasa nawarannya di lokal. Ya kalau sekarang kan saya itu ngelis pemain diaspora yang ada main di luar negeri. Yang paling gampang kenapa kebanyakan Belanda? Ya paling gampang emang Belanda. Karena kan memang banyak turunan bisa 350 tahun benar atau tidak. Kemarin ada yang nanya kan, itu nggak kebanyakan dari Belanda ya karena yang nggak. Memang itu yang ditilik. Kita banyak yang ke Belanda dan perkawinan campur sana sama Belanda banyak. Itu. Jadi yang paling mudah ya sana untuk ngelihatnya di tag-nya kan. Dulu kan di zamannya sebelum sekarang Robby van Persie. Ada yang punya hubungan darah langsung tapi ada keturunan Indonesia lah. Terus Giovanni van Bronckhorst tuh back sayap kiri Arsenal dulu mainnya tuh. Ada tapi dengan sekarang jangan Martin Paes pun kenapa berminat main di sini satu ingat kualitas permainan timnas nih naik dikit. Terus atmosfer penonton. Itu yang nggak dipunyai. Ya itu yang dia kok Indonesia begini loh. Kemarin main Australia dia bilang kok Indonesia seri kenapa nyanyi. Itu bukannya kebanggaan. Itu cinta mau menang, mau kalah, pokoknya perwujudan biar kita nggak patah semangat. Biar Indonesia pun kalah pasti di habis pertandingan nyanyi lagu ini lah ya Tanah Air. Iya Tanah Air tuh. Raisa lagi. Ya, Raisa lagi nambah semangat. Raisa. Iya. Keren.
Makanya nih Dan buat itu jadi tradisi yang kalau gue bilang sih positif ya, memang buat naikin mental Nggak. juga buat pertandingan selanjutnya. nggak ada siapa juara dunia Argentina lagi habis pertandingan, nggak ada nyanyi kayak gitu tengah Iya, lapangan, iya, tengah buat lapangan di dibikin bulat bundar, kayak begitu. tengah lapangan. Tapi itu melingkar. berlaku di sini doang ya. bukan- Indonesia doang, baru Indonesia satu-satunya. Nggak, maksud gue kalau di tempat lawan nggak ya? Nggak, di kandang. Di kandang karena emang rumah sendiri. Iya, pokoknya setiap- bebas. Warnanya juga ya? Oh, yang gue tahu Kayaknya sih cuma di kandang. Di kandang yang Kalau main di kandang Indonesia, selesai pertandingan pasti ke tengah lapangan, nyanyi, puterin lagu itu. Salah satu bentuk terima kasih pemain ke Penonton, iya. Dan kalau kita nyanyi dari sisi penonton, bentuk ya support buat pemainnya, karena itu memang ternyata perlu loh. 70.000 orang kemarin yang datang bikin Nyanyi bikin gitu. oh iya, bikin bener-bener siapa sih yang ngomong kan orang Mangun ya. Iya. Yang ngomong kan dia terima kasih banget gitu. Iya. Karena emang tuh lagu itu walaupun banyak yang belum ngerti bahasa Indonesia, tapi dengar liriknya, nyanyi penonton dengan nada Tertib sih. yang syahdu, Iya, yang iya. khusyuk itu pasti nyentuh. Benar-benar. Kayak Martin Basek kemarin nangis tuh, mungkin dia nangis entah mungkin Dan karena yang- lagunya juga. Sisi lain yang kalau gue lihat bahwa penonton ini sudah mulai dewasa nih. Iya. Nggak arogan segala macam, mereka memang benar-benar mau mendukung dan menikmati permainan kalau gue Iya. bilang. Jadi tidak ada yang jebol tiket, nggak tahu ya kalau dia memang di lapangan, tapi gue rasa Kemarin aman katanya sih. sih sempat ada yang Insiden ya. insiden. Tapi mudah-mudahan sih ntar di next match berikutnya nanti lawan Jepang bulan November, mudah-mudahan tuh udah nggak ada lagi tuh penonton. Katanya sih nggak punya tiket tapi bisa masuk tuh. Katanya, tapi nggak tahu bener apa nggak. Satu hal lagi, gue apresiasi buat PSSI karena kemarin begitu gue jelas kelihatan nonton di tribun, Iya. diturunin ke VIP. Bahkan Ifran Bardim juga Ifran akhirnya turun Bardim, juga. Ilham Jaya Kusuma Itu kemarin. keren gue. Sama Zainal Arif. Ya Jadi karena Gonzales pasti senang. Oh, akhirnya nih dulu gue nggak sia-sia bela timnas. benar. Karena berkesinambungan Kebanggaan dia. programnya, Lanjut berkesinambungan. ya, Iya. benar. Biarpun agak lama tapi ya seenggaknya kan ada nih dari zaman dulu Ibu nomor 1 Iwan Bule, transisi ke Erick Thohir, lebih gencar lagi nih untuk Iya. nyari pemain diaspora nih. Iya. Keren Pak Erik. Erik. BUMN juga jadi nggak, maksud gue nggak kerjaan dia sebagai Menteri BUMN. Iya. Dan juga tidak meninggalkan tanggung jawab dia sebagai Ketua Umum. Nah kan dampaknya ntar PSSI. nanti ketika timnas naik, otomatis kan, oh Indonesia kok timnasnya bagus nih, pasti kan kayak multinational corporation, MNC Bisa ya, nih, bisa. lirik, Indonesia timnas bagus, liganya gimana nih? Oh liganya lumayan misalnya nih kan, Didorong berarti. gue sponsor dah. Sponsor. Lebih baik kalau misalnya apa nih masuk sponsor apalah, Ya, yang- hak siar terutama Wan. iya, Hak siar. jadi sponsor utama kayak Iya, Liga sponsor Inggris kan. utama. Apa tuh Liga Barclays atau apa? Iya, Liga Inggris iya, tuh asuransi apa benar. betul. Nah, jadi sponsor Ada ya kan. situ, iya. Kita kan mungkin nanti misalnya Emirates Liga 1. Loh, kita nggak tahu dong. Iya. Fly Emirates Oke, Liga BRI 1. kan udah masuk juga, BRI Liga 1 itu kan masih plat merah ya kan, masih bank pemerintah. Benar. Kemudian nanti kayak Swasta bisa masuk. perusahaan luarnya Fly Emirates lah atau apalah jadi sponsor Liga 1, kita nggak tahu dong. Benar. Kan Emirates lagi ekspansi nih ke Inggris sudah, ke Asia juga ada beberapa, nah ke Indonesia belum nih. Mudah-mudahan sih nanti kedepannya perusahaan multinasional corporation itu tuh bisa Amin. masuk jadi sponsor Jadi untuk memang nggak Liga ada lagi 1. pemain-pemain yang nggak sejahtera ya. Kalau Iyalah, kan, hubungannya kan ke situ tuh paralel. Iya nih buat timnas sekretari itu dia hitung-hitungan di atas 500 M perkiranya lo buat personal timnas. Tapi ya nggak apa-apa, ini kita udah ikhtiarkan, pemain udah diperkuat terus, komposisi pemainnya. Hasilnya ada Wan. Ya, Hasilnya ada, kelihatan. kelihatan. Nggak mungkin kayak yang mau baru nih Miss Hilgers nih, lagi proses naturalisasi nih, ntar hari Iya, Selasa dan kalau baru salah, lagi ya. Miss Buat apa tuh? dia back. Satu lagi Eliano Reinders itu Dari Belanda adik juga kandungnya, ya? main AC Milan adik kandungnya. Dari Ada. Belanda juga. Ya Belanda juga. Nah ini untuk main ini yang satu back lagi, back tengah, yang satu lagi Eliano sayap bisa dia. Nah kalau tadi bisa main nih Oktober lawan Bahrain, gue optimis banget nih untuk 6 Mudah-mudahan. poin lawan Cina sama Bahrain. Mudah-mudahan sih Kalau gue realistis lah itu target. Ya, gue kalau pribadi ngelihat setelah mengalahkan Australia dan Seri dong, seri, menyala. dan iya, seri lawan Australia terus bisa masukin gol ke Arab itu sesuatu dan kayaknya udah lepas agak berat gitu, maksudnya beban berat Beban udah Iya lepas. lu ke lapangan tuh lawan Bahrain udah bisa nih lawan Australia, kita bisa nih yang peringkat FIFA yang lebih jauh dari kita, tapi kita bisa nih ngimbangin. Nimbang. Bahkan di atas kita juga ya. Bahrain masih di atas kita. Bahrain tuh di 80-an sekian, jangan sampai 90-an sekian gitu. Tapi ada ini buat Bahrain, ada dendam yang akan kita ingat lu pernah ngalahin Indonesia 10-0, besok di Bahrain kita bikin. Kita ada dendam yang bakal kita kita bawa. nggak usah dalam-dalam balasnya ya. Iya 2-0 sih, udah cukup lah, 2-0 yang penting udah 3 poin lah. Ya, 2-0 udah cukup lah. Ya kan? 3 poin lah. 3 poin, dapat 3 poin aja tuh dari Benar, Bahrain, berarti benar, poin kita 5 kan. Benar. Terbang ke Cina lebih enteng lagi tuh kan.
Iya, jadi 5 ya. 5 Jadi kalau menang ya. ntar poin 5, kalau Arab Saudi kalah kita peringkat 2. Ntar kalau lawan Apalagi menang lawan Cina. Cina ya kita bisa Gila standby di peringkat 2 lagi. 2 ya. Bisa standby terus di peringkat 2 kita nih sampai seenggaknya Nggak besok. goyang ya. Iya. Kalau Ada 2-3 pertandingan kalau sebelum ketemu Jepang kita ada di peringkat 2 aja nih. Kan Jepang November nih. Lawan Jepang di GBK nanti, insya Allah Jepang, tapi bulan November. Oke. Habis Jepang lawan Arab Saudi di GBK juga. Nah, kalau sebelum lawan Jepang nanti di bulan Oktober kita bisa nongkrong di peringkat 2 aja nih. Waduh. Langkah untuk lolos otomatis Piala Dunia tuh Lebih gede lagi. makin gede lagi kansnya. Sekarang menurutnya masih 20% lah buat otomatis lolos ya. Yes. Kan peringkat 1 peringkat 2 nih, kalau nanti lawan Bahrain, lawan Cina bisa dapat 6 poin. Naiklah jadi 21% lah ya kan, dari 20%. Gimana rencana Piala Dunia? Piala Dunia di 4 negara. Amerika Serikat salah satunya, Amerika, Kanada, kalau nggak salah Meksiko, terus lagi apa gitu. Nah, Bisa lah. bisa, makanya pelan-pelan ya kan, target di bulan Oktober poin penuh lah dua-duanya lah ya kan. Mudah-mudahan Messi Hilger sama Eliano proses naturalisasinya, proses pindah ke warga negaranya selesai nih nanti Selesai, sih. sebelum 20 Oktober, mudah-mudahan ya, harapan Sama, ya. harapan kita nih. Itu selesai, dapat KTP, pindah federasi, langsung daftarin. Mudah-mudahan kayak Martin Paes tuh. Paes yang memang Mudah-mudahan. gua kan pas ngeliat di Arab hitungan Iwan kemarin enggak tahu ternyata bisa masuk ya gua. Bisa. Iya juga sih. Oke. Karena kan ya selama kita tahu ngerti detail peraturannya, pasti bisa Pasti di debatable lah, debatable. Gitu pemirsa. Nah, buat teman-teman, buat misalnya berapa kosong kita bisa ngalahin Bahrain. si Bahrain. Nah. gue berpikir 3 sih kayaknya. 3-0. Wih, optimis banget ya. Optimis banget. Boleh optimis, boleh. Kalau gue sih 2-0 udah cukup lah. 2-0 atau 2-1. Yang penting 3 poin lah kalau Ya. gue sih berapa. Tapi di otak gue adalah 3-0 sih. Gue 2-0 atau 2-1 udah cukup lah. Gitu. Iya, lewat Bahrain. Karena Bahrain main lawan Jepang, dia mainnya gila. Dia berani main pressing tinggi, main dengan garis pertahanan tinggi, tapi dia main zona marking. Nah, ini kelemahan kita ketika main zona marking, kita agak keteteran. Padahal Bahrain nanti Sintayong udah ketemu nih dengan masuknya Messi Hilger, Eliano, mudah-mudahan bisa main lawan Bahrain. Bisa membongkar permainan zona marking dari Bahrain. Main lawan Jepang, Bahrain dicukur habis 5-0. Oh, Bahrain kalah. Karena dia main di garis pertahanan tinggi. Lo main pressing tinggi, lawannya Berarti Jepang. bisa Kelar. belajar dari pertandingan itu dong. Iya. Ayo. Karena ketika tim main garis pertahanan tinggi, itu celah pertahanan terbuka lebar. Itu bisa kita manfaati nanti. Terutama serangan balik ya. Iya. Iya, benar. Oke. Thank you banget yang udah Luar nonton biasa kita hari nih. ini. Terima kasih. Thank you Bang. banget. Terus dukung timnas Indonesia untuk Betul, berjuang masuk ke Piala Dunia 2020. Amin. Thank you. Mulai bersama teman gua Apa Jidan? dan gue sendiri Irwan Chan. Salam olah bola.